Bayangin aja kalau setiap warga yang mengungsi itu udah lama di Indonesia, mereka meminta seakan-akan mereka memiliki hak untuk menjadi warga Indonesia atau menjadi perindavan Indonesia nanti. Hola netizen yang tercinta, Rohingya yang tinggal 23 tahun di Makassar mengajukan permohonan pembuatan KTP dan kartu keluarga Indonesia. Rohingya tersebut mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk mengurus dokumen kependudukan. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Meli Zumbriani, membenarkan jika Rohingya telah datang mengajukan permohonan pembuatan kartu kependudukan. Dia menegaskan tidak akan mengeluarkan dokumen apapun kepada warga negara asing jika tidak memiliki kitab dan kitas. Meli membenarkan jika beberapa Rohingya telah mendatangi kantornya untuk mengurus dokumen kependudukan di Dinas Catatan Sipil. Seperti Nur Islam, ia datang bersama 6 orang keluarganya mengurus dokumen warga negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada Kamis 21 Desember 2023 dengan berbekal beberapa berkas dari Kementerian Hukum dan HAM serta kartu UNHCR. Ia nekat datang untuk mengurus kartu keluarga dan KTP. Pengurusan dokumen ini ia lakukan bersama istri dan anaknya. Lantaran selama hidup 23 tahun di Indonesia, ia bersama istrinya tidak bisa mendapatkan pekerjaan, sementara anaknya tidak bisa bersekolah di sekolah negeri. Menurut Nur Islam, ia telah tinggal di Indonesia sejak tahun 2000 dan berada di kota Makassar pada tahun 2013. Selama hidup di Indonesia, ia tidak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki dokumen resmi. Selain itu, kepengurusan untuk mencari negara ketiga tidak bisa dilakukannya karena tidak memiliki dokumen resmi. Meski begitu, hingga saat ini Nur Islam berharap pemerintah kota Makassar mau memberikan dokumen resmi agar bisa mengurus proses ekstradisi ke negara ketiga. Hari ini saya alhamdulillah sudah datang sini kantor sipil. Saya minta warga negara Indonesia. Kenapa saya tidak bisa kerja? Tergantung-gantung saya macam ini orang berapa lama dapat umurnya. Selama ini sekarang sudah tahun 91 sampai sekarang saya ditangani UNHCR. Tapi saya minta tolong dari pemerintah sini. Tolonglah, saya puluhan tahun saya sudah tinggal di sini. Harus saya minta warga negara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, para pengungsi ini sudah mulai berbicara terkait dengan pengurusan KTP. Dia meminta agar dikeluarkan KTP warga negara Indonesia karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Alasan beliau meminta KTP warga negara Indonesia karena sudah lama tinggal di Indonesia selama 23 tahun. Apakah si bapak ini lupa bahwa Indonesia bukan negara tujuan mereka untuk mencari suaka politik, melainkan tempat transit atau persinggahan sementara? Bukan hanya itu, Pak Mahfud MD juga pernah menyatakan bahwa kita berhak mengusir para pengungsi ini dari Indonesia. Namun kita melihat dari sisi kemanusiaan, karena kita belum menandatangani konvensi PBB tahun 1951 tersebut. Maka sangat disayangkan jika ada orang yang berani mengeluarkan KTP warga negara Indonesia sama para pengungsi ini. Menurut kalian bagaimana? Berikan komentarmu di bawah. Apa? Harus minta warga negara sama pengurusan KTP gitu ya? Enak aja. Tahu nggak? Orang Indonesia asli juga masih banyak yang belum punya KTP, masih ngantri di kantor catatan sipil. Akibat alasannya nggak ada belangkonya. Lu tiba-tiba datang ngebut maksa harus jadi warga negara dan harus secepatnya buatin KTP. Lu pikir ini negara nenek moyang lu? Sembarangan. Aduh, ini jadi ketuanya ya, ketua dari rombongannya, jadi yang mewakili begitu, dan menyuarakannya untuk minta jadi KTP, pemerintah mengabulkannya. Jadi apa nanti negara ini kalau mereka jadi warga negara Indonesia? Indonesia akan terpecah nanti, beneran akan terpecah karena paham mereka sudah beda, paham mereka keras. Bisa bilang walaupun muslim mungkin yang ajaran radikal. Jangan sampai Indonesia ya, pemerintah Indonesia mengabulkannya dan secepatnya usir apa, pulangkan gitu loh. Aduh, biar kita ini sebagai rakyat nggak greget gitu loh. Aduh, kapan pemerintah bisa bertindak gitu loh, memulangkan mereka ini. Dah.
Loh, gak bahaya tak? Bayangin aja kalau setiap warga yang mengungsi itu udah lama di Indonesia, mereka meminta seakan-akan mereka memiliki hak untuk menjadi warga Indonesia, atau menjadi perindavan Indonesia nanti. Lagian bapak kan udah untung banget tuh gak dibantai di negaranya. Terus makan tinggal tidur enak di Indonesia, masih aja mau ngelunjak gitu. Dan leluhur bapak pun gak memperjuangkan tanah air Indonesia waktu dijajah. Ngapain bapak minta hak-hak itu? Bayar pajak aja enggak, kok minta hak-hak warga Indonesia? Kalian pernah nggak punya kawan atau kenalan atau siapapun lah ya, dia ini minjem barang kalian, udahlah minjamnya nggak izin, diam-diam, udah lama pula dia pakai barang tuh kan. Kita ini antara dua, si pemilik barang nih, antara nggak peduli sama nggak pernah minta, atau nggak tahu dia ambil barang. Nah, udah siap itu, setelah sekian lama, akhirnya datanglah dia ke tempat kita. Ini kan barang aku. Terus kita bilang, bukan, ini punya aku, cuma udah lama sama Ke. Ke itu bahasa Aceh, artinya kamu. Alah, ini kan udah lama sama aku, punya aku lah berarti. Sekarang Ke harus mengaku ya, kalau ini punya aku. Salah siapa coba? Salah sendiri kan? Sok baik. Datang dengan cara ilegal, datang dengan cara menjual kesedihan, lalu berujung dengan meminta pengakuan sebagai warga negara Indonesia, lalu meminta KTP Indonesia. Ironi kawan, ya sungguh ironi kawan. Padahal begitu banyak agenda besar di balik kedatangan Rohingya yang berjilid-jilid ke negara Republik Indonesia. Maka lekas sadari itu kawan, sebelum semuanya terlambat dan semakin rumit. Oke kawan, terima kasih. Kejadian itu di Batam, penggusuran, gak ada sedikit pun pri kemanusiaannya. Para pejabat, baik pusat, baik pemerintah kota, baik di daerah. Kalau kulihat dari mulai masa corona kemarin, kurasa ada berpuluh-puluh kali udah penggusuran, penyiksaan, penjoliman, penganiayaan untuk masyarakat. Jadi kenapa harus memberi pri kemanusiaan kepada Rohingya itu, pendatang gelap itu? Berhenti untuk mengatakan pengungsi. Oke. Masyarakat Aceh seharusnya bisa mencari makan, jualan, menelayan, bertani. Jadi sekarang disibukkan dengan mengurusi pendatang-pendatang gelap itu, menjaga. Jadi kayak mana kerjaan kalian, yang ada di tengah laut, polisi laut? Bagaimana kerjaan kalian imigrasi dan semuanya, Menteri Perhubungan, Menteri Luar Negeri, apa kerja? Aduh, semua masyarakat jadi disusahkan. Lihat itu kejadian tadi di Batam, penggusuran. Belum ada informasi apapun sudah digusur. Nggak dipentingkan kalau anak-anak ada, anak yang baru lahir ada, nggak ada dipikirkan mereka nih para pejabat. Udah terlalu sabar Pak masyarakat. Udah terlalu sabar. Dianiaya, dizolomi, ditipu, dibohongi. Udah terlalu sabar masyarakat. Jadi kayak gini aja, tolong diurusi dulu masyarakat yang ada di Indonesia ini. Baru memberikan pri kemanusiaan kepada pendatang gelap. Beri pri kemanusiaan kepada kami masyarakat yang tertindas. Itu kiosku A4 digusur. Nanti ku videokan bagaimana pemerintah pejabat ini. Pas banget ini, kebetulan aku anak pantai juga. Wajar kalau pemilik tambak marah-marah. Seenaknya saja mereka BAB atau buang air di tambaknya. Ya itu lautan segitu luas, masih aja BAB di tambak orang. Ya elah, gaya banget bro. Aku anak pantai aja dulu, zaman kecil itu banyak yang BAB-nya di pinggiran pantai. Ngapain di tambak orang buat BAB? Itu kan bukti bahwa kalian itu gak punya adab gitu. Dan toh ini salah satu warning buat para pemerintah. Gimana bisa orang sebanyak ini terdampar di suatu tempat tanpa diketahui gerak-geriknya? Ini gimana ini penjaga lautan kita itu? Kenapa gak diblokade sebelum datang? Gimana kalau mereka datang dengan bermaksud jahat? Ini kan kacau ini. Dibilang terdampar juga stok makanannya penuh. Gimana ini? Maka mereka berbondong-bondong ke sini, bermigrasi ke sini. Bahkan yang kemarin-kemarin kan banyak yang kemudian di Indonesia sebagai batu loncatan buat lari ke Malaysia, Thailand dan sebagainya. Itu yang harus diwaspadai kita ya. Jadi pulangkan sajalah. Asli emangnya, demi Allah aing marek saeutik carita isuk-isuk rada keheul oge kitunya. Aing malah mau dipikir-pikir kajenting jadi orang Rohingya ada. Tempat sare dibere gratis, tempat cicing dibere gratis, datang ke negara batur teu make paspor jeung teu make surat-surat. Ngajedog di Indonesia digaji tanpa digawe. Aduh ngeunah pisan. Mending keneh kitu aing mah. Jaba ayeuna cenah rek dibere pulau kosong untuk menampung orang-orang Rohingya. Aduh geus we Pak, uing mah jadi orang Rohingya we lah nya, da ngeunah teu digawe, dahar dibere, unggal bulan duit menang wae 1.250.000 mah atuh lumayan. Jangan si beteung hungkul malah kirang bara beasa karung paling sabaraha dengan keju
hejo cukup penuh hiji sampai sebeh da tuh dibere taneuh gratis ayeuna teh nya minangkana mah geus aya niatan ti pamarentah teh aing wae nu usaha di pabrik duk cinetek diisuk nepi ka burit hayang meuli lahan oge kitu nya hayang meuli taneuh ge aduh cek paribasana kesangkana bool-bool hayang meunangkeun biasa letter oge kudu kokore heula kanu kokotor ieu mah aduh datang ke negara batur minangkana mah cenah terdampar ai heg dirangkul ku orang Indonesia dibere nyatu kamari masih keneh kurang aing teh daang sapoe 3 balen sakalina teh sacukil cukup tahu tempe jeung sambal ieu mah dibere daging dengan kejona daging hayam daging hayam daging sapi paling tengenah jeung endog ayeuna dibere lahan cenah jang ngajaradog teu ngarti aing ku pamarentah zaman ayeuna meuni dibere ngeunah pisan rek kumaha teu betah atuh ngajedog di Indonesia ari di menak kitu mah cik da aing ge hayang atuh jadi orang Rohingya teu sok rek sanu teu hayang atuh tempat hees imah dibere teu dahar ngeunah disadiaan ku relawan unggal bulan digaji 1.250.000 mah atuh jang ngajedog hungkul mah atuh gede aing ge hayang cik aing asupkeun jadi orang Rohingya lah mending keneh kitu aing daripada duk cinetek unggal poe usaha kesangkana bujur-bujur capena nauzubillah ya gaji sabulan geus sakitu eta teh usaha ngaluar tanaga ieu nu teu kaluar tanaga dibere cuma-cuma nyatu dibere dia bulak-balik jadina teh nyatu dibere kitu nya tempat hees dibere nu ngeunaheun sabulan 1.250.000 enggeus we aing mah rek daftar jadi orang Rohingya ieu aing hiji deui pesan di aing keur pamarentah samemeh nulungan orang asing tuh tulungan heula rakyat marane anu sangsara anu ngajerdog di kolong jembatan anu malolorna di sisi emperan sisi jalan usahana ngur ngamen eja ngemis bari mamangku budak tah nu kitu nu ditulungan mah masih kene loba tuh rakyat nu sangsara lain dia mah orang asing datang nu tiba-tiba teh nyaho di mana arahna ditulungan di menak-menak dibere duit, dibere dahar, dibere tempat hees ari rakyat sorangan anu manggih keneh kasusah disabodokeun lieur nu kitu mah